Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Dava Arif Nurkolis, peserta Lacar CPNS Kabupaten Indramayu, Angkatan 1, Kelompok 2, NDH 30. Saya akan menjelaskan mengenai profil instansi tempat saya bekerja, yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu, instansi strategis yang menjadi ujung tombak pengelolaan pendapatan daerah demi mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu, atau disingkat Bapenda Indramayu, merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Visi: mewujudkan Indramayu yang religius, berekonomi kerakyatan, dengan menghadirkan lingkungan yang aman dan nyaman, serta mengedepankan semangat gotong royong, yang kemudian disingkat Visi Indramayu Reang, atau religius, ekonomi kerakyatan, aman, nyaman, dan gotong royong. Misi: menguatkan nilai-nilai religius di semua sendi-sendi kehidupan pada seluruh entitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, terbuka, berkelanjutan, mandiri, dan berdaya saing, mewujudkan rasa aman bagi masyarakat lokal, pendatang, dan dunia usaha, mewujudkan rasa nyaman dalam menjalani aktivitas sosial maupun ekonomi bagi masyarakat, pendatang, dan pelaku usaha, meningkatkan semangat gotong royong untuk mendorong partisipasi masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna. Bapenda Indramayu memiliki struktur organisasi yang solid dan terintegrasi yang terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, dan BPHTB, Bidang Pajak Daerah lainnya, Bidang Evaluasi dan Pengendalian, serta unit pelaksana teknis daerah dan kelompok jabatan fungsional yang tersebar di setiap unit. Salah satu bidang yang berperan penting dalam menjaga efektivitas pendapatan daerah adalah bidang evaluasi dan pengendalian. Dalam bidang evaluasi dan pengendalian terbagi menjadi dua subbidang, yaitu subbidang penagihan dan subbidang keberatan dan piutang. Saya menempati di subbidang keberatan dan piutang. Disinilah kami, subbidang keberatan dan piutang, menjalankan tugas strategis yang berdampak langsung pada keberhasilan misi instansi. Kami bertugas menangani proses keberatan pajak, pengurangan, pembatalan, penghapusan sanksi administratif, serta pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah. Selain itu, kami juga melakukan verifikasi dan evaluasi piutang pajak daerah, khususnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Layanan yang kami berikan berupa pengajuan dan penyelesaian keberatan pajak, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atau restitusi, permohonan angsuran dan pembetulan ketetapan pajak, verifikasi dan pelaporan piutang pajak daerah. Kemudian untuk standar layanan yang harus dicapai, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tepat waktu, transparan dan akuntabel, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, berbasis sistem informasi yang terintegrasi. Keterkaitan tugas dengan tujuan instansi yaitu setiap keberatan yang ditangani secara adil, setiap piutang yang diverifikasi secara akurat, dan setiap restitusi yang diproses dengan efisien. Semuanya berkontribusi langsung pada optimalisasi pendapatan daerah. Ini adalah bagian dari misi besar kami, yakni mendukung pembangunan Indramayu yang berkelanjutan melalui tata kelola keuangan yang sehat. Peningkatan kinerja subbidang keberatan dan piutang melalui Smart ASN. Pertama, fokus Smart ASN yang berupa berintegritas, adaptif teknologi, pelayanan publik prima, kolaboratif dan inovatif, nasionalisme dan wawasan global. Kedua, langkah praktis yang terdiri dari digitalisasi proses, gunakan sistem informasi pajak untuk monitoring keberatan dan piutang, integrasi data antar bidang. Lalu pelayanan responsif, edukasi wajib pajak soal hak dan prosedur, analisis pola keberatan untuk pencegahan. Kemudian kolaborasi lintas unit, untuk tim kerja lintas jabatan fungsional, koordinasi dengan bidang lain untuk sinkronisasi kebijakan. Lalu penguatan kompetensi, ikuti pelatihan teknis dan manajerial, tingkatkan literasi digital dan analisis kebijakan. Dan kemudian evaluasi berkala, audit internal proses kerja, gunakan feedback wajib pajak untuk perbaikan. Ketiga, dampak terhadap tujuan instansi, yaitu efisiensi penanganan keberatan dan piutang, meningkatkan kepercayaan publik, mendukung target pendapatan daerah, dan menjadi ASN yang profesional serta berdaya saing. Bapenda Indramayu bukan sekedar instansi pengelola pajak. Kami adalah mitra masyarakat dalam membangun masa depan yang lebih baik. Bersama, kita wujudkan Indramayu yang maju, mandiri, dan bermartabat. Demikian penjelasan pembahasan dari saya mengenai profil instansi Bapenda Kabupaten Indramayu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.